Sebagai program-program yang kami laksanakan. Pak Husni dan Coba. Saya ingin menyampaikan rasa bangga saya kepada dua kader Gerindra yang sudah kerjasama selama 1 tahun terakhir ini bersama kami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sungguh saya bersyukur dan merasa terhormat. Ini adalah kali kedua saya diundang oleh Ibu Sumaryati dan juga oleh Pak Hasyim untuk menghadiri Hari Disabilitas Internasional tahun 2025. Saya sangat kagum dan bangga Partai Gerindra dan Pak Hasyim khususnya menjadi salah satu pihak yang sungguh-sungguh berjuang untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku Komisi Disabilitas Indonesia atau KID. Untuk itulah terima penghargaan kami dari Kementerian Sosial terhadap Partai Gerindra dan Pak Hasyim. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian di sini hadir Ibu Mariani. Terima kasih Ibu selalu aktif dan ikut memberikan satu pengawalan terhadap berbagai program-program pemerintah. Saya Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial pada dasarnya adalah pembantu Presiden. Sebagai pembantu, tugas utamanya adalah menerjemahkan dan mengeksekusi cita Bapak Presiden agar apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial berdampak di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu saya ingin pada kesempatan ini menyampaikan sedikit gambaran tentang bagaimana Bapak Presiden ini memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas, di antaranya juga yang tertuang di dalam Astaga. Pertama-tama pasal 34. Tolong inilah, mari kita mulai dari sini. Jadi Pak Presiden selalu kita diajak untuk berpikir utuh. Pertama, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial. Ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas, tentu termasuk fasilitas penyandang disabilitas. Dan keempat, lebih lanjut ketentuan mengenai pelaksanaan pasal-pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Cita Bapak Presiden tadi sudah dikutip oleh Bu Sumaryati, khususnya Cita nomor 4 dan nomor 6. Berikutnya lanjut. Ini yang ingin saya sampaikan Pak Hasyim. Kalau kita ingin memahami Cita Bapak Presiden dalam rangka menerjemahkan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh undang-undang yang ada, secara sederhana sering saya sampaikan seperti ini. Secara sederhana, mari kita lihat kebijakannya Bapak Presiden itu yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, dan yang bawah dibela, yang bawah diafirmasi, yang bawah diberikan suatu kebijakan supaya mereka bisa naik kelas. Itu secara jadi ini yang jarang digambarkan, tapi saya ingin menggambarkan secara sederhana. Yang bawah dibela. Lanjut. Siapa yang dibela dalam rangka Kementerian Sosial? Saya sudah sampaikan ada 12 pas, mulai dari fakir miskin, anak-anak terlantar, kemudian para perempuan-perempuan rentan, korban kekerasan, dan salah satu diantaranya adalah penyandang disabilitas. Lalu berikutnya, tentu ekosistem inklusi tidak cukup dibangun oleh negara saja, tapi oleh seluruh elemen politik, sosial, ekonomi, dan masyarakat. Partai Gerindra dan Pak Hasyim menjadi salah satu
pilar dan juga pejuang bagi penyelenggaraan ekosistem penyandang disabilitas, mulai berjuang di tengah-tengah masyarakat langsung, mendukung hadirnya undang-undang penyandang disabilitas, setelah itu banyak lagi program-program yang dilakukan. Ini suatu hal yang tentu sangat membanggakan. Setiap kebijakan harus melibatkan penyandang disabilitas sebagai pengambil keputusan. Tadi Bu Fatimah menyebut ruang akomodasi dan intinya adalah partisipasi. Inklusi bukan sekedar akses fisik, tetapi perubahan cara pandang, budaya, organisasi, dan sistem layanan publik. Inilah upaya kami untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi kebijakan yang inklusif itu regulasinya harus berpihak kepada masyarakat atau mereka yang di bawah serta bisa diimplementasikan. Kemudian lingkungan fisik dan digital yang bisa diakses. Budaya masyarakat yang tidak mendiskriminasi, dunia usaha yang membuka peluang kerja setara. Pemerintah BUMN diwajibkan untuk mengakomodasi 2% dari pegawainya, untuk swasta diwajibkan 1% bisa mengakomodasi penyandang disabilitas sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Organisasi penyandang disabilitas ini harus kuat. Hari ini terima kasih Pak Hasim diundang, diberi penguatan setiap tahunnya. Ada 25 yang hadir hari ini. Tepuk tangan semua. Kemarin ada jalan sehat dalam rangka Hari Disabilitas. Seluruh office juga organisasi penyandang disabilitas hadir. Mereka urunan Pak Hasim. Jadi ini para penyandang disabilitas urunan untuk membantu warga yang terkena dampak korban di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Terkumpul 200 juta rupiah. Luar biasa, untuk itu saya apresiasi. Para penyandang disabilitas pun berusaha memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian menghadirkan negara di lingkungan penyandang disabilitas, mengubah narasi dari belas kasihan ke kesetaraan dan pengakuan atas hak yang tadi disinggung oleh Pak Hasim juga. Dan yang terakhir adalah kolaborasi lintas sektor harus berjalan secara tertanggung. Lanjut. Inilah Pak Hasim yang diperjuangkan sejak lama oleh Pak Hasim, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini perjuangan Pak Hasim masih tercatat dengan baik. Bagaimana Partai Gerindra mengawal di DPR pada waktu itu, dan Pak Hasim sebagai tokohnya. Ya, Ibu Zumajati juga ada. Terus ada peraturan pemerintahnya sudah hampir lengkap. Salah satu yang sekarang kita tunggu adalah Perpres tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas. Ini masih belum tuntas di tingkat kementerian. Saya tahu para penyandang disabilitas sedang menunggu Perpres ini. Betul ya? Mari kita berjuang bersama-sama. Ini masih di tingkat Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian lain masih. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa didorong sebagai kado dari pemerintah, dari Pak Presiden kepada para penyandang disabilitas di tahun 2020.